Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prabowo. Saya dari SMP Negeri 2 Sumampito, Jombang. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil video PPL 2 saya yang mengangkat bab tentang menggambar model. Pada kesempatan kali ini submaterinya adalah konsep, prinsip, dan prosedur dalam menggambar model. Selamat menyaksikan, semoga menginspirasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Lupa belum ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran hari ini ya, untuk awalan silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya Pak Adit akan mengabsen kalian biar nanti yang tidak masuk biar kelihatan. Ya, pertama Wardah. Oke, Naila, Amel, Iqbal, Wahyu. Baik, masuk semua ya. Pak Adit punya video ya, Pak Adit punya video tentang pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi silakan disimak agar kalian tahu kita kira-kira nanti kita akan belajar tentang apa. Oke. Oke, ini Pak Adit punya video. Nah, di sini ada video menggambar ya, drawing. Kira-kira nanti kalian bisa menyimpulkan sampai sini kira-kira itu gambar apa? Gambar apa? Gambar? Ayo yang keras, katanya sudah sarapan. Ayo, gambar apa? Gambar botol. Video ini berisi tentang menggambar botol, ya, menggambar botol dengan ada isinya. Nah, di sini ada gelap terang yang menimbulkan efek volume. Oke. Dalam menggambar ini, ya, bagaimana caranya gambar 2 dimensi itu terkesan 3 dimensi. Ya, caranya adalah dengan menambahkan efek gelap terang dan pencahayaan. Ya, jadi kalian nanti mungkin akan belajar menggambar seperti ini. Ya, bisa? Harus yakin ya, harus bisa dan pasti bisa gitu loh ya. Itu sekilas tentang video yang Pak Adit tampilkan. Nah, dari sini kira-kira kita akan belajar tentang apa? Mungkin ada yang tahu? Oke, jadi untuk kita hari ini adalah belajar menggambar model, ya, menggambar model. Nah, untuk tujuannya tadi apa, Pi? Mengidentifikasi konsep menggambar model. Oke, benar ya. Mengidentifikasikan konsep menggambar model itu yang pertama tujuan kita. Yang kedua apa kira-kira? Mengidentifikasi unsur dan prinsip menggambar model. Mengidentifikasi unsur dan prinsip menggambar model, bagus. Oke, yang ketiga mungkin terakhir. Ya, menganalisis prosedur dalam menggambar model, bagus. Selanjutnya materi tentang menggambar model. Nah, yang pertama di sini ada menggambar model untuk kelas 8 semester ganjil. Nah, sebelum sampai sini ya, sebelum Pak Adit menjelaskan, kira-kira kalian sudah pernah menggambar atau belum? Sudah pernah menggambar? Menggambar apa? Menggambar bentuk global atau bangun global ya. Jadi yang dilakukan kita itu adalah menggambar bentuk global. Nah, itu juga akan berkaitan dengan materi kita hari ini atau praktik kita nanti tentang menggambar model. Jadi nanti yang pertama nanti kalian akan belajar tentang gambar bentuk segitiga, lingkaran, terus kemudian persegi seperti itu sebelum nanti naik ke yang gambar kayak tadi itu. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Jadi ketika kalian akan praktek menggambar model nanti, yang harus kalian siapkan adalah modelnya. Ya, ini namanya saja menggambar model. Kalau misal tidak ada modelnya, itu bukan menggambar model. Jadi di depan kalian nanti ada objek yang akan kalian gambar. Ya, jadi objeknya di depan, kemudian kalian di samping atau di depannya, kalian menggambar sesuai dengan apa yang kalian lihat.
Y. Jadi menggambar model itu menggambar apa yang sesuai dengan dilihat mata. Y. Terus kemudian di sini ada yang selanjutnya konsep dan prosedur menggambar model. Ya, yang tadi disebutkan temanmu bahwa kita akan mempelajari tentang konsep dan prosedur. Konsep dan prosedur menggambar model. Yang pertama, objek model atau objek gambar diletakkan di depan kita, ya, atau diletakkan sesuai dengan jarak penggambaran kita. Terserah mau di depan atau di samping, yang penting kita masih bisa melihat objek itu dengan jelas, maka bisa dilakukan menggambar model. Oke, jadi mau diletakkan di depan, di samping atau dimanapun boleh. Kalian juga seperti itu, posisinya dimanapun, di depan, di samping atau di belakangnya pun boleh. Bebas. Selanjutnya adalah dalam menggambar model kita dituntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Jadi dalam menggambar model itu harus kalau bisa diusahakan sama persis dengan objek model yang kalian gambar. Misal bentuknya seperti ini ada bentuk kendi, ya, atau apa itu namanya, gentong atau apa yang kecil buat air minum itu. Nah, ketika kalian membawa itu atau mencontoh bentuk itu, diusahakan sama persis. Ini kalau misal ada apa biasanya itu juga harus digambar. Selanjutnya prinsip menggambar model. Nah, prinsip menggambar model di sini hampir sama dengan gambar-gambar yang lainnya. Jadi prinsipnya ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Yang pertama ada penjelasan dari komposisi. Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar. Komposisi ada 3, ya. Komposisi ada 3. Yang pertama ada komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian benda yang menjadi objek model. Berikutnya ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala dan memberi efek perspektif pada objek gambar. Oke, kesatuan. Di sini ada keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang dihasil satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung. Terus kemudian selanjutnya ada, nah ini unsur menggambar model. Untuk unsur menggambar model ini sama, ya. Nah, jadi sama. Kalau misal nanti kalian di kelas 9 nanti, ketika kalian melukis, itu unsurnya juga sama seperti ini, ada titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Kemudian ada alat dan bahan menggambar model. Ada yang bisa menyebutkan mungkin kira-kira apa alat dan bahannya? Alatnya, kalau misal kalian mau gambar model dengan drawing atau pakai hitam putih, misalnya alatnya pakai apa? Alatnya pakai apa? Nah, pakai pensil, terus kemudian penghapus, terus kertas, pensil warna. Ayo cek sebentar, ayo laki-laki ini bagaimana ya laki-laki, ayo. Penggaris, terus cat air, terus ada lagi. Kalau misal pakai cat air itu menggunakan pakai buat, ya. Itu mungkin beberapa alat dan bahan yang nanti akan kalian gunakan ketika menggambar model. Yang terakhir ada prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar model. Yang pertama tentu menyiapkan objek model. Jadi siapkan dulu objek yang akan kalian gambar itu apa, disiapkan dulu. Terus kemudian yang kedua adalah menata benda. Jadi ditata biar ada nanti yang prinsip tadi kayak kesatuan, keseimbangan itu bisa muncul di situ, ditata sebagaimana mestinya biar nanti tampilannya bisa baik gitu loh. Terus kemudian membuat sketsa. Setelah ditata sudah bagus, kalian menempatkan kalian di mana, posisimu di mana bebas, boleh di depan benda, di samping, kanan, kiri, di belakang juga tidak apa-apa. Tapi kalau misal di belakang itu jarang, ya belakang itu jarang karena angle-nya kurang bagus. Biasanya di depan atau di samping, kanan, kiri. Ya bebas kalian duduk di mana. Habis itu buat sketsanya, sketsa sesuai dengan apa yang kalian lihat. Kalau misal di samping itu kelihatan bulat itu hanya lonjong saja, berarti kalian menggambar lonjong. Kalau persegi itu tidak kelihatan depan atau tidak lebar, kalian hanya kelihatan kecil saja, kotak kecil, kalian gambar kotak kecil. Jadi gambar model itu nanti antara teman satu dengan teman yang lain itu berbeda, tergantung dengan posisi duduk kalian di mana, ya. Nah, terus kemudian memberikan kesan gelap terang. Jadi yang tadi, kalau misalnya di video tadi hanya menggambar aqua saja, itu akan flat.
atau kesan dua dimensinya masih kelihatan. Tapi kalau ketika sudah diberikan kesan gelap terang, ya itu tergantung cahaya matahari masuknya di mana, nanti yang kena matahari di bagian mana, yang tidak di bagian mana. Itu nanti ketika kalian sudah menerapkan dengan baik itu, gambarmu, ya gambar kalian yang dua dimensi tadi itu bisa terkesan tiga dimensi seperti video yang tadi Pak Adi tunjukkan. Ya, nanti kita akan belajar pelan-pelan bagaimana caranya membuat gambar dua dimensi terkesan tiga dimensi. Ya, kenapa kok diam sekali? Ya, ngantuk. Ya, oke. Mungkin kebanyakan makan ya. Mungkin kebanyakan makan jadi agak Pak ngantuk Pak, kebanyakan makan gitu ya. Nanti setelah ini. Nah, di sini yang terakhir adalah perjelas setiap bagian objek sampai menjadi gambar yang sesuai atau mirip benda asli. Jadi, ketika kalian sudah membuat kesan gelap terang, kemudian kalian perjelas lagi. Perjelas itu maksudnya memberikan detail. Misal kalau di gambar tadi itu memberikan tulisan aqua, terus kemudian kayak kalau misal lebih detail lagi dikasih barcode-nya atau dikasih gelembung-gelembung yang ada di dalam. Biasanya kan kalau misal aqua dimiringkan itu kan ada gelembung-gelembung kecil yang ada di dalamnya. Nah, itu bisa dikasihkan atau ditambahkan. Oke, terima kasih. Ya, ini slide terakhir. Terima kasih. Nah, ini berhubung kalian agak diam ya, agak diam dan kayaknya mengantuk. Ini coba kalian menghadap ke temanmu ya, menghadap ke temanmu. Jadi baris seperti itu. Jadi ini ada di sini, sama nanti ada di sana, sama ada di sini, ya. Nanti saling memijat satu teman yang lain. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan setelah kita mempelajari yang tadi dari awal sampai akhir materi. Mungkin ada yang masih bingung, Pak, saya bingung tentang ini gimana? Silakan. Ya, bagaimana lah? Asalkan menggambar model itu boleh dari ingatan. Oke, apakah menggambar model itu boleh dari ingatan, Pak? Oke, saya jawab ya. Nah, ini yang tadi sudah Pak disinggung dan sudah Pak dijelaskan bahwa menggambar model itu harus ada modelnya di depan. Jadi tidak boleh dari ingatan. Bilang ya. Oke, ada lagi mungkin? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, di sini Pak Adit ada LKPD ya. Ini yang akan kalian kerjakan. Ini kalian akan isi ini. Jadi nanti Pak Adit juga punya potongan jawaban dan soal. Itu akan kalian gabungkan sendiri ya dengan kelompokmu. Kira-kira jawaban soal ini cocoknya dengan jawaban yang mana? Silakan kumpul dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok 1 ya, berarti yang sebelah sini kelompok 1. Ini untuk masing-masing ketua kelompok, mungkin bisa ke Pak Adit dulu untuk mengambil lembar 2 dan jawabannya. Baik, silakan kalian cocokkan ya, silakan kalian lem ya, antara clue dan soal dan jawaban itu. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, sekarang coba dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini nanti Pak Adit suruh maju satu-satu, mungkin dibagi ya, biar semuanya dapat. Jadi ada 15 soal di situ ya, ada 15 soal. Masing-masing kelompok presentasi 3 soal. Ya. Oke, kelompok 1. Silakan.
Oke, ada yang mungkin merasa Pak itu kok jawabannya seperti atau sama semua jawabannya? Sama? Sama ya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus. Silakan untuk kelompok 5. Oke, benar ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, silakan mungkin ada yang mengkoreksi hasil dari kerja kelompok yang lain, mungkin ada. Yang siapa, Angel? Dari kelompok 3 yang masalah yang disebut tadi itu prinsip menggambar. Setelah kalian mengerjakan mengerjakan tugas, apakah saya ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silakan dikumpulkan. Setelah dari kalian presentasi yang bagus tadi, semuanya bagus, ya. Ini Pak Adit punya sedikit kenang-kenangan yang mungkin nanti akan bisa kalian gunakan untuk keperluan kalian sekolah. Untuk kelompok terbaik adalah kelompok 2. Yang terima kasih. Ya. Sekarang kira-kira dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, kita tadi belajar apa? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kita belajar tentang menggambar model, ya. Jadi tadi kita belajar tentang prinsip, unsur, konsep, dan prosedur. Ya, konsep itu adalah gambar model itu gambar apa, terus prinsip dan unsurnya tadi itu apa saja, itu ada beberapa tadi. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, Pak Adit akan menyampaikan, kalau tidak ada, Pak Adit akan menyampaikan kegiatan kita minggu depan. Karena kita sudah teori sudah atau materi sudah, kegiatan kita minggu depan adalah praktek menggambar model. Jadi minggu depan kalian bawa pensil, penggaris, penghapus, buku gambar A3, ya. Buku gambar A3, terus kemudian bawa per kelompok 3 anak sama seperti ini, bawa masing-masing alat dapur bebas, ya. Itu nanti akan digunakan kalian contoh gambar model, ya. Kegiatan minggu depan kita sudah, jadi kita akan menggambar model. Ada yang ditanyakan untuk kegiatan minggu depan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan Pak Adit minta untuk ketua kelas dipimpin berdoa dulu, ya. Pimpin berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa manfaat ke kalian semua, ya. Amin. Silakan dipimpin berdoa, Pak Yu. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Sekian dari Pak Adit. Kurang lebihnya Pak Adit mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena pasti tidak sengaja Pak Adit kalau misalnya ada salah. Ya, oke, sekian dari Pak Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.